Halo, assalamualaikum. Gimana kabarnya nih, para subscriber semua Sana HS? Semoga hari ini kalian dalam keadaan damai, dalam keadaan sehat, dalam keadaan berlimpah ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, hari ini aku mau bahas masalah apa ya? Penyebab kepala keliangan ya, yang bikin kita tidak nyaman. Ini saya membahas untuk orang yang sehat, juga untuk orang yang anxiety disorder. Ya, kenapa? Untuk para anxiety disorder ya, selalu aja yang dikeluhkan tuh keliengan. Selalu yang dikeluhkan itu dada sesak, jantung berdebar-debar. Gitu ya, buat kawan-kawan sekalian. Oke, nih aku akan menjabarkannya satu persatu ya. Semoga ya yang untuk sehat juga bisa menontonnya ya, bisa mengambil manfaatnya dari video saya ini ya. Terutama ya kita ini yang punya penyakit kecemasan, yang punya penyakit anxiety disorder gitu ya. Oke sahabat, kepala pusing ya atau keliengan itu sering sekali ya dialami oleh banyak orang, sehingga dapat mengganggu aktivitas yang sedang dilakukan, ya kan? Lo gak bisa beraktivitas dengan normal kalau kepala lo pusing gitu. Apakah Anda salah satu orang yang mengalami keliengan tersebut? Gitu, ya kan? Kalau Anda nggak keliengan ya nggak mungkin Anda nonton, ya kan? Nah, jadi kepala keliengan adalah kondisi ketika kepala seolah-olah tuh ya terasa melayang atau ringan, sehingga tubuh terasa lemah, goyah, dan seolah-olah ingin pingsan. Gitu. Ujung-ujungnya apa? Takut mati, ya kan? Terus ada yang bertanya nih, apa sih penyebab kepala keringan, bos? Nah, penyebab kepala keringan ini ya yang patut diwaspadai adalah kepala keringan itu adalah rasa tidak nyaman yang merupakan bagian dari kepala pusing ya. Pada dasarnya penyebab pusing atau keliengan itu bukan kondisi yang perlu dikhawatirkan ya teman-teman. Jadi kalian terutama ya yang mempunyai penyakit anxiety disorder, kalau kalian merasakan keliengan, mual, jangan takut, nggak bakal pingsan, ya kan? Ini karena akibat gas asam lambung aja, gitu. Ya kan? Tapi ya meskipun demikian Anda tetap perlu waspada gitu lah. Karena kepala keliengan bisa menandakan kondisi medis loh. Bisa menandakan kondisi medis tertentu gitu, yang membutuhkan penanganan dari dokter. Ya. Ya kan? Nah, jika tergolong parah, kepala keliengan ini ya terasa melayang akibat kondisi medis tertentu dapat meningkatkan risiko Anda untuk jatuh pingsan. Kalau udah keringan banget pasti pingsan, ya kan? Karena apa? Keseimbangan kita terganggu gitu. Sekarang apa sih nih penyebab keliengan itu? Gitu. Ya kan pasti nanya kan? Nih, gue kasih tahu. Salah satunya adalah dehidrasi. Ya kan? Jadi dehidrasi atau kondisi kekurangan asupan cairan dalam tubuh, Anda mungkin bisa merasa pusing berputar, bahkan ingin pingsan bila mengalami dehidrasi akibat suhu udara yang terlalu panas gitu. Tidak cukup minum dan makan atau sedang sakit, ya kan? Ketika cairan dalam tubuh tidak mencukupi, volume udara itu akan menurun gitu. Hasil apa? Aliran darah yang mengalir ke otak akan berkurang, sehingga menyebabkan kepala melayang atau kepala keliengan ya sahabat. Nah,
Untuk mengatasi kepala keringat akibat dehidrasi ya, minum air sebanyak mungkin, air putih, jangan air kopi. Air putih, bukan air susu juga, bukan air soda juga, bukan jus juga, air putih ya, gue tekanin lagi air putih, gitu. Tuh air putih ya, dapat menjadi solusi terbaik ya untuk orang yang dehidrasi. Pada kondisi yang serius ya, Anda mungkin sampai memerlukan cairan infus loh, ya kan? Anda mungkin sampai memerlukan cairan infus agar apa? Agar kondisi tubuh Anda stabil, ya kan? Nah, terus ada lagi nih yang kedua nih, mungkin nih tekanan darah menurun secara tiba-tiba. Itu juga sebagai pemicu kepala keringat. Jadi ini kalau tekanan darah menurun secara tiba-tiba ya, kondisi tubuh tuh memiliki sistem saraf otonom ya. Sistem saraf otonom tuh membantu tubuh untuk mengatur pergeseran tekanan darah saat Anda berdiri gitu, ya kan. Namun nih sering bertambahnya usia, sistem ini dapat memburuk sehingga menyebabkan penurunan tekanan darah sementara gitu. Jadi ya hati-hati buat Anda yang berusia lanjut ya. Nah, kondisi yang dikenal pula dengan hipotensi ortostatik ya, ini biasanya terjadi ketika Anda berdiri atau mengubah posisi tubuh Anda dalam waktu cepat. Misalnya dari tidur bangun buru-buru, ini jangan, lo mesti istirahat dulu. Agar apa? Agar kondisi lo benar-benar stabil dulu, gitu loh ya. Karena perubahan posisi tubuh, terutama dalam waktu cepat ya, dapat mengalihkan aliran darah untuk sementara ya dari otak ke tubuh, gitu ya. Akibatnya apa? Kepala akan terasa melayang atau lo bisa keringang gitu ya. Nih, terutama jika Anda sedang mengalami dehidrasi atau sakit ya, penyebab keringan nih akibat penurunan tekanan darah secara tiba-tiba ini dapat hilang jika Anda duduk gitu atau berbaring kembali setelah berdiri, ya kan. Akan tetapi ya, kondisi tekanan darah menurun secara sementara juga dapat terjadi dalam jangka panjang. Nah, untuk mengurangi gejalanya, Anda bisa mengkonsumsi obat gitu loh. Obatnya apa? Ya lo konsultasi dokter dong gitu. Fludro, kortison atau midodren, itu biasa obatnya itu, tapi jangan beli sendiri. Ini obat harus dengan resep dokter, ya kan. Nah yang ketiga nih, mungkin pada lo keringan, lo belum makan gitu lah, atau lo telat makan ya. Jadi lo belum makan atau lo telat makan juga menjadi keringan ya kepalanya ya. Sahabat, tubuh tau gak membutuhkan persediaan energi yang cukup dalam bentuk makanan yang berperan sebagai bahan bakar guna mendukung segala aktivitas fisik yang Anda jalani, ya kan. Apalagi orang yang anxiety disorder, ya kan, pengolahan makanan itu kan nggak maksimal. Katakanlah yang masuk 100, yang diolah cuma 50-nya lagi kemana? 50-nya lagi terbuang percuma dalam kita BAB atau buang air kecil gitu, ya kan. Nah, jadi ketika Anda belum makan sama sekali nih ya, atau terakhir makan berapa jam yang lalu, nah, persediaan cadangan energi tadi ini dalam tubuh ya, terutama gula nih, itu akan menurun. Karena apa? Karena terpakai dengan kecemasan lo tadi. Karena rasa cemas, orang yang anxiety disorder pasti cemas. Nah, cemas itu membutuhkan energi yang besar gitu loh. Jadi lo harus makan sesuai dengan aturan mainnya. Katakanlah 4 jam sekali lo makan.
lo harus taat sama peraturan lo sendiri gitu loh, ya kan. Ntar nih ada nih pola makannya, lo mesti ngikutin pola makan 4P: pola makan, pola hidup, pola pikir, pola sifat. Tuh lo harus lo jalani itu. Nah kalau lo mau gue bikinin videonya ya, lo komen deh di bawah, ntar gue bikinin ya. Nah kalau kondisi dengan gula darah lo menurun ya, kondisi tersebut akan membuat kadar gula darah dalam tubuh lo juga ikut menurun ya. Padahal ya gula darah diandalkan sebagai apa? Sebagai energi gitu. Alhasil apa kalau kekurangannya? Ya kepala jadi keringan, tubuh jadi terasa goyah atau lemah sehingga rasanya ingin pingsan, iya kan? Baru rasanya doang, nggak pingsan, nggak pernah. Orang anxiety keringan terus pingsan tuh nggak pernah gitu. Jadi lo nggak perlu cemas, lo jangan bikin skenario yang terburuk dalam hal ini gitu ya. Buat teman-temanku yang anxiety disorder, yang keempat adalah kadar gula darah rendah. Ini penyebab kepala keringan karena penurunan tekanan darah sementara. Saat asupan gula menurun, kadar gula darah Anda akan menurun, ya kan? Akibatnya apa? Tubuh termasuk otak Anda akan menggunakan energi sesedikit mungkin. Nah, kondisi itulah yang bisa menjadi penyebab kepala kita terasa melayang gitu lah. Untuk mengatasinya ya itu dengan coba deh makan cemilan atau minum jus buah yang dapat membantu menyeimbangkan kadar gula gitu, ya kan. Tak ada salahnya nih untuk memeriksakan kadar gula ke dokter, ya kan. Ini terutama bagi Anda yang mengalami penurunan gula darah terkait dengan diabetes ya, khusus buat yang diabetes ya. Karena orang diabetes rentan sekali akan kelingan gitu. Terus juga karena apa? Karena efek-efek daripada minum obat-obatan gitu loh. Lo bisa jadi kelingan. Ada beberapa jenis obat-obatan yang Anda konsumsi bisa membuat seseorang merasa kelingan atau kepala terasa ringan dan melayang. Karena apa? Karena efek samping yang ditimbulkan oleh obat-obatan tersebut. Itulah. Misalnya nih, obat-obatan yang bekerja dengan menurunkan tekanan darah, ya kan? Atau obat-obatan untuk diabetes, atau obat yang membuat Anda lebih sering buang air kecil, efek dari diuretik gitu lah. Nah, untuk mengatasinya Anda bisa konsultasi ke dokter, ya kan. Dokter mungkin akan menyesuaikan kembali nih dosis obat Anda nih, ya kan. Bisa diturunkan atau mengganti dengan obat yang baru gitu lah. Nah, terus yang kelima nih ya, mungkin aja, tapi ini buat orang kelingan ya, buat orang anxiety disorder nih, nggak bakal terjadi seperti ini. Itu mungkin aja serangan jantung atau stroke gitu loh. Tapi tenang aja, nggak ada sejarahnya tuh orang anxiety itu karena kelingan jadi stroke atau serangan jantung, enggak. Itu cuma sensasi aja ya. Tapi buat orang yang sehat mungkin gitu ya. Nah, pada kondisi yang serius, penyebab kepala kelingan ini bisa menjadi tanda serangan jantung dan stroke gitu. Ya umumnya nih ya, kepala kelingan akibat serangan jantung ya dan stroke dialami oleh orang-orang yang lanjut usia. Gitulah. Gejala kepala kelingan yang berkaitan dengan serangan jantung dapat disertai dengan apa? Dengan nyeri dada, dengan sesak napas, mual, nyeri pada lengan, nyeri pada punggung, nyeri juga pada ini rahang gitu. Sedangkan gejala kelingan yang menunjukkan stroke adalah munculnya
rasa sakit kepala yang tiba-tiba, mati rasa, merasa lemah, terus adanya perubahan pada penglihatan gitu loh, sulit berjalan hingga bicara menjadi cadel gitu ya kan. Jadi ya buat sahabat-sahabatku sekalian, jika gejala kepala keliengan berkaitan dengan kondisi jantung dan stroke ya, sebaiknya segera lakukan pemeriksaan kesehatan ke dokter gitu ya kan, guna mendapatkan penanganan yang serius ya. Jangan lo diemin aja gitu lah. Tapi emang sih yang muda-muda juga ada yang stroke gitu lah, ada penyakit jantung, ada umur 30 sampai 40 ada yang kena. Kalau lanjut usia mah wajar gitu lah. Oke, yang keenam ya, penyebab kepala keliengan atau kepala terasa ringan atau melayang lainnya ya. Itu beberapa kondisi medis lainnya juga dapat membuat seseorang merasa keliengan loh, atau kepala merasa ringan atau melayang. Misalnya apa? Reaksi alergi gitu. Sakit bisa juga. Kalau flu atau pilek ya kan, kepala lo pusing. Lo cemas, buat orang anxiety nih, kepala lo pusing. Lo stres, buat orang anxiety juga nih, pusing lah. Apalagi kalau lo ngerokok deh, tambah deh. Apalagi kalau lo suka minum kopi, suka minum alkohol, lebih sering itu orang kena kepala keringan ya kan. Terus apalagi kalau lo shock bisa juga, atau aritmia bisa juga, atau gangguan nafsu makan bisa deh, atau misalnya gangguan ini telinga bagian dalam, lubang siput ya, itu bisa juga. Atau adanya pendarahan di bagian dalam tubuh, atau lo juga kehilangan darah ya kan, itu bisa pusing juga gitu lah. Orang yang melahirkan pendarahan, nah dia pasti pusing tuh ya kan. Terus orang yang anemia atau kekurangan darah merah, dia pusing karena apa? Karena kan hemoglobin itu mengantarkan oksigen ke seluruh saraf-saraf kita, ke seluruh jaring-jaringan tubuh kita. Kalau itu berkurang ya pastilah Anda akan pusing. Terusnya ada juga gangguan karena sirkulasi darah lo yang nggak bener gitu. Karena apa? Karena lo kurang olahraga makanya ganteng ya. Mulai sekarang lo mulai olahraga gitu. Terus tadi yang bilang tadi tuh diabetes juga bisa juga ya kan. Terus orang-orang yang fungsi tiroidnya terganggu bisa juga pusing gitu. Atau berbagai gangguan saraf lainnya seperti apa, Parkinson bisa, multiple sklerosis bisa gitu ya. Bisa juga karena cedera kepala gitu ya. Jika kepala keliengan atau kepala terasa melayang ini disebabkan oleh salah satu kondisi medis serius di atas ya, biasanya ada gejala lain nih yang menyertainya. Oke ya buat teman-teman, jadi jika kepala sahabat-sahabat semasa HS channel keliengan atau kepala terasa melayang disebabkan oleh salah satu kondisi medis serius di atas ya, cepet lo pergi ke dokter deh. Tapi ingat, biasanya tuh ya gejala yang tersebut di atas tuh juga dimungkinkan disertai juga dengan gejala apa ya, gejala kepala keliengan, yaitu penyebab kepala keliengan dapat terjadi secara bertahap. Kepala keliengan tuh merasa melayang, bisa disertai dengan mual hingga berkeringat. Umumnya kepala keliengan atau kepala terasa melayang dapat terjadi secara bertahap ataupun terjadi secara terus-menerus. Nah, tingkat keparahan kepala keliengan yang dialami mulai dari ringan hingga parah. Gejala kepala keliengan ini dapat disertai dengan beberapa gejala seperti apa?
mukanya itu tampak merah gitu loh, raut muka itu merah, terus keluar deh keringat dingin, kita mual gitu kayak muntah, kulit lo pucat deh gitu loh, mata lo buram deh, itu ya terganggu mata lo, pasti penglihatan lo terganggu ya. Nah, pada kondisi yang lebih parah lagi ya, gejala kepala keringan ini ya tidak hanya mual atau muntah, melainkan juga disertai dengan keringat ya, seperti merasa kepanasan gitu, telinga berdengung, hingga perubahan pada penglihatan ya, seolah itu Anda sedang melihat terowongan gitu, terowongan panjang banget. Itu sekira seperti itu ya. Jadi ya mungkin ada beberapa teman kita ya yang mungkin juga mengalami kepala kering ini sampai seolah-olah ingin pingsan. Nah, kondisi ini dikenal dengan istilah sneeze cough gitulah. Nah, cara mengatasi kepala keringan atau kepala terasa ringan ya, sebagian besar kondisi kepala keringan dapat diatasi dengan pengobatan rumahan gitulah. Ya, apa aja? Lu bisa minum air yang banyak deh, terutama nih saat suhu udara pas sedang panas gitu, atau lo olahraga deh seminggu 2-3 kali gitu ya sahabat. Terus juga lo bisa mengkonsumsi makanan atau minuman yang mengandung gula atau karbohidrat simplek gitu ya kan, atau lo bisa mengkonsumsi makanan yang bergizi penuh gitu dengan nutrisi ya kan. Terus kalau lo malah keringan ya, lo duduk deh atau berbaring deh gitu, sampai gejala kepala keringan lo mereda gitu loh. Lo tutup mata lo, kalau lo berbaring lo tutup mata lo ya, kalau dia mereda baru lo buka. Terus apa lagi? Tidur. Orang keringan juga kurang nih tidurnya nih ya. Lo usahakan bisa tidur dalam satu hari 7-8 jam. Lo juga harus hindari kopi, lo harus bisa menghindari alkohol, atau lo juga harus bisa menghindari rokok gitu ya kan. Pokoknya satu lagi nih, kalau pusing tuh biasanya apa? Hipertensi kan ya, lo batasnya di garam ya kan gitu sahabat. Jadi ya, jika kondisi kepala keringan berkaitan dengan kondisi medis serius ya, Anda dapat pergi deh ke dokter agar dapat diketahui ini penyebab kepala keringan, agar apa? Penanganannya tepat gitu lah. Jadi dokter ya biasanya akan memberikan obat-obatan seperti obat diuretik, obat anti cemas, diazepam atau alprazolam gitu, atau obat anti mual atau obat migrain, hingga melakukan prosedur medis tertentu ya sesuai dengan kondisi kepala keringan Anda ya. Terus ada yang bertanya nih, bos, apaan bos? Gue harus ke dokter kalau kepala gue keringan ini gitu. Nah, jadi ya mesti kepala keringan tidak semuanya bersifat membahayakan ya. Bukan berarti Anda dapat, tapi bukan berarti pula Anda dapat menyepelekan gitu saja, ya kan? Sebaiknya segera temui dokter apabila kepala keringan terjadinya terus-menerus, menunjukkan tanda-tanda serangan jantung atau stroke, atau disertai dengan tanda-tanda bahaya lainnya. Misalnya di kepala keringan itu disertai dengan muntah, nyeri di lengan, leher atau di rahang ya, sakit kepala yang parah mendadak, nyeri di dada, kejang, detak jantung jadi lebih cepat atau tidak teratur, terus penglihatan lo juga jadi berubah seperti melihat ganda gitu, berbayang, atau lo juga bisa mati rasa atau ketidakmampuan untuk menggerakkan lengan atau kaki gitu ya. Lo ngomong lo juga jadi cadel,
wajah lo juga bisa mati rasa gitu ya, kesemutan yang benar-benar kesemutan gitu. Terus juga salah satu sisi tubuh lo merasa lemah gitu ya kan. Nah, dokter akan memberikan penanganan tuh yang tepat sesuai dengan penyebabnya gitu. Makanya ya buat sahabat-sahabat Sumarsana HS, buat para penderita anxiety disorder, jangan disepelekan nih masalah keliangan ya. Karena apa? Keliangan juga kalau asam lambung lo naik ya, dia bisa ngerefleks naik ke atas, amigdala lo bilang lo mau mati nih gitu ya kan. Jadi lo keringan dah. Lo bisa juga karena stres gitu. Lo bisa juga karena kurang olahraga gitu ya sahabat. Jadi buat kawan-kawanku sekalian, para penderita anxiety disorder, panic attack ya, ketakutan yang berlebihan, mulailah dari sekarang olahraga yang teratur 2-3 kali dalam sehari gitu ya. Juga perbanyaklah minum air putih biar Anda tidak dehidrasi gitu. Nah, karena lambung kita sedang bermasalah, coba deh konsumsi B-kompleks yang 50 mg. Juga lo minum Kalmaxin biar lo nggak masa pegal-pegal. B-kompleks ini bagus untuk perbaikan saraf tepi ya, juga buat ngatur fokus lo gitu. Lo bisa juga minum omega 3 biar nafsu makan lo bertambah gitu. Jangan lupa nih satu lagi nih, berjemur di pagi hari gitu lah. Berjemur dari jam 10 pagi selama 15 menit ya sahabatnya, karena itu bisa memperlancar. Kalau sinar matahari ini kena ke kulit kita nih, nah pembuluh darah kita ini akan menjadi besar gitu, meregang. Akibatnya apa? Akibatnya aliran darah akan lancar gitu ya. Jadi lo jangan rebahan mulu gitu ya, bergerak. Kapan lo sembuh kalau lo rebahan terus? Kapan lo sembuh kalau lo ada di zona nyaman lo terus gitu ya. Oke ya, buat sahabat-sahabatku sekalian, semoga videoku ini bisa memberikan gambaran, bisa memberikan pencerahan buat kalian semua. Aku rasa cukup sekian. Terima kasih ya sudah menonton. Jangan lupa like, pencet loncengnya, subscribe, share deh ke teman-teman lo. Mudah-mudahan kan bisa membantu teman lo tuh gitu. Dan ini juga sebagai ladang ibadah lo, kalau lo nge-share lo, gue dapat pahalanya, lo juga dapat pahalanya gitu ya sahabat ya. Oke ya, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.